Nah, untuk itu di sini disebutkan bahwa seorang humas yang baik ketika dia juga harus bisa melakukan penelitian, dia juga harus misalnya pergi ke perpustakaan gitu, atau pergi ke pusat dokumen itu berada. Jadi kalau sudah pernah ke perpustakaan belum selama di Taiwan? Di NTU. Nah, kalau gitu yang belum. Oke, jadi mungkin buat yang belum pernah, silahkan dikunjungin iya Tusukuan perpustakaan. Kalau di Taiwan itu, sorry, di Taipei, saya jadi lupa nulis Tusukuan. Oke, sudah lupakan. Oke, jadi kalau misalnya ketika ke perpustakaan itu misalnya, itu juga bisa melakukan penelitian, tapi sifatnya itu informal. Kalau di Taipei, perpustakaan Taipei itu di depan Chiang Kai-shek Memorial Hall. Itu bisa bikin member di situ. Ada buku bahasa Indonesia juga kok beberapa di situ. Harusnya punya, karena perpustakaan itu sifatnya ada perpustakaan daerah, ada perpustakaan misalnya lokal, ada pusat. Kalau yang di Taipei itu di depan Chiang Kai-shek itu kalian bisa bikin member, bisa pinjam buku, udah gitu mereka juga provide buku bahasa Indonesia. Lalu ada penelitian yang sifatnya formal. Nah, formal di sini itu menggunakan survei misalnya. Nah, survei itu survei atau interview. Nah, survei di sini misalnya surat. Paling gampang gini. Saya dari kampus saya, misalnya kampus S1, itu secara berkala mendapatkan surat. Suratnya itu hanya misalnya cuma satu lembar, tapi biasanya suratnya itu sudah termasuk perangko untuk kita kirim kembali ke universitas. Nah, di surat itu hanya misalnya kayak mereka mempertanyakan kira-kira alumni uh, bersedia untuk datang untuk acara ini, lalu bagaimana, apakah bersedia untuk dikirimin surat ini, apakah akan mengembalikan, seperti itu. Nah, teknik surveinya bisa melalui surat tadi. Jadi mereka sebenarnya sedang meneliti, mungkin mereka meneliti sejauh mana alumni ini akan merespon surat tadi, apakah suratnya akan dikirim kembali, berapa orang yang akan mengirim suratnya, dan mungkin mereka bisa mencari tahu alasannya kenapa gitu kan. Atau mungkin misalnya kadang mereka mengirimkan voucher, nah ketika voucher dikirim, apakah surat ini akan dikembalikan ke universitas atau tidak. Nah, itu salah satu teknik penelitian formal. Kemudian ada interview. Interview ini berbeda dengan yang tadi kita diskusi atau kita ngobrol, karena kan tadi sifatnya kondisinya kan informal, kondisi yang kita tidak merencanakan. Sedangkan kalau di sini interview itu sifatnya memang kita rencanakan. Kita akan berusaha untuk menghubungi koresponden, kita akan buat janji, dan kita akan datang untuk duduk berhadapan dan kita akan bertanya. Nah, di sini koresponden itu dia bisa memberikan respon yang misalnya tidak kooperatif, jadi bisa saja dia tidak ramah karena mungkin dia uh, tidak tertarik sebenarnya untuk melakukan interview ini, tapi karena mungkin itu satu dan lain hal dia harus melakukannya. Jadi di sini bedanya dengan penelitian formal tadi, kalau diskusi karena kita sifatnya mungkin sudah saling kenal gitu kan, jadi kan kondisinya akan lebih kondusif, berbeda dengan interview yang dilakukan oleh penelitian formal. Lalu di sini chapter kedua itu mengenai planning atau perencanaan dan pemrograman. Jadi tadi setelah kita apa itu penelitian,
kita akan mulai dengan planningnya. Planningnya ini di sini kita harus bisa merumuskan masalah, lalu kita menentukan tujuan apa tentang penelitian ini, bertujuan tentang apa, misalnya sasarannya siapa. Lalu kita akan bikin timetable, kita akan bikin jadwal. Penelitian ini akan berlangsung dalam tempo 3 bulan misalnya. Dalam tempo 3 bulan ini, minggu pertama adalah penelitian planningnya. Kemudian nanti ketika kita masuk minggu keempat itu sudah harus memulai pengumpulan data selesai. Kemudian minggu kelima adalah implementasi. Kemudian minggu kesekian itu adalah misalnya evaluasi. Nah, jadi ketika Mbak pada bikin penelitian, setelah kita udah punya kita punya masalahnya apa, rumusan masalah, kita akan meneliti tentang apa. Jadi misalnya tentang paling enggak apa ya, misalnya tentang ngebahas tadi misalnya tentang bom, kenapa terorisme itu muncul di Indonesia. Sebelum itu kita akan mencoba mencari tahu lebih jauh gitu, kira-kira sebelum ini sudah pernah ada belum sih kejadian-kejadian seperti ini di Indonesia. Misalnya ketika kita sudah mencari tahu literaturnya, kita baca, kita cari ke perpustakaan, atau mungkin kita mewawancara misalnya korbannya bomnya, atau mungkin kita wawancara polisinya. Kemudian kita akan bertanya, apakah misalnya pertanyaan kita akan merumuskan masalah, kita akan misalnya apakah terorisme ini muncul dikarenakan budaya Indonesia yang tertutup misalnya. Ketika kita punya masalah, lalu kita akan menentukan sasaran dan tujuannya. Kenapa sih kita harus mempertanyakan pertanyaan tadi? Apakah benar budaya kita tertutup misalnya? Nah, kita akan membuat tujuannya. Kita akan berusaha untuk mencari tahu fungsi dari penelitian ini apa. Jadi penelitian itu harus berguna kan, otomatis. Kalau di humas, kita akan meriset suatu publik atau suatu golongan masyarakat tertentu, kita akan berusaha untuk menentukan tujuannya. Oh, ditujukan untuk misalnya karena untuk program organisasi dalam rangka misalnya Hari Kartini gitu kan. Nah, kemudian sasarannya siapa? Lalu kita akan bikin timetable. Penelitian itu harus penelitian yang baik ya, itu berlangsung dalam waktu yang tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu singkat. Jadi normalnya untuk, kalau tergantung penelitiannya, kalau saya misalnya, saya tuh di ilmu sosial, penelitian tuh minimal itu dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan. Tapi penelitian juga tidak boleh dilakukan terlalu lama, Mbak. Misalnya 2 tahun gitu, atau 3 tahun atau lebih. Kenapa tidak boleh terlalu lama? Satu, misalnya alasannya itu dari faktor dana. Dana itu kan akan, penelitian semakin lama semakin banyak dana yang kita keluarkan kan. Yang kedua, penelitian yang terlalu lama itu bisa membuat isunya itu menjadi isu yang apa ya, kalau kita bilang kayak basi gitu. Karena kita nggak tahu kan kira-kira berapa tahun lagi, dalam berapa bulan lagi ternyata isu itu sudah tidak menarik lagi misalnya, atau apa yang kita teliti itu sudah tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Itu kenapa penelitian juga tidak boleh terlalu lama. Nah, untuk bisa menentukan atau terstruktur tadi, kita perlu bikin timetable atau kita perlu bikin jadwal. Lalu kita harus bikin ada berubah-ubah. Iya, biasanya kalau penelitian yang sifatnya untuk kedokteran atau sesuatu yang sifatnya lebih ke eksakta ya. Jadi kalau misalnya kayak di fisika atau sains itu penelitian yang lama karena memang mungkin membutuhkan proses yang lama untuk mendapatkan misalnya hasil yang diinginkan. Karena itu hasilnya kan pasti kan. Nah, kalau di sini ilmu sosial atau ilmu komunikasi ini kan sifatnya berubah-ubah, sifatnya itu tidak konstan, ya kan? Sifatnya tuh selalu mengalami perubahan. Nah, untuk itu
kalau misalnya kita kita mau meneliti misal